Pemirsa, mitigasi bencana merupakan hal yang penting dan jangan sampai diabaikan. Tentunya berbagai upaya antisipasi perlu dilakukan agar bencana tak terjadi berulang. Untuk membahas lebih lanjut terkait pentingnya mitigasi bencana, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan yang saat ini tengah dilanda banjir bandang, sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin, Bapak Ilham Alimudin. Selamat siang, Pak Ilham. Selamat siang, Mbak. Iya, baik. Pak Ilham, sejauh ini apa yang menjadi catatan Anda, Pak, terkait banjir dan juga banjir bandang yang terjadi di 5 kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan ini pada tanggal 3 Mei terjadi di 5 kabupaten, Pak. Gimana catatan Anda sejauh ini? Betul, jadi kami mencatat bahwa kejadian ini memang dari faktor penyebab itu adalah karena memang curah hujan yang cukup tinggi ya untuk daerah Sulawesi Selatan, bagian selatan dan utara ini. Kami juga mencatat bahwa memang kabupaten-kabupaten ini memang juga sudah ada yang membuat dokumen kajian, namun belum memang maksimal untuk diaplikasikan. Jadi mitigasi pra bencana ini juga harusnya lebih awal bisa dijadikan program-program untuk mengedukasi masyarakat terkait pada kebencanaan banjir dan longsor yang sementara terjadi di daerah-daerah di Sulawesi Selatan ini, Mbak. Begitu barangkali untuk sementara kami masih mendata dan melakukan kajian terhadap kejadian ini. Sejauh ini kami menganggap bahwa ini ada curah hujan dan juga kondisi geologis yang ada di daerah-daerah tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Ilham, ini saya juga dapat informasi, ada pernyataan dari Walhi Sulawesi Selatan mengungkap bahwa faktor banjir itu bukan semata-mata hanya karena intensitas hujan yang terjadi di sana, tapi juga karena aktivitas penambangan emas, baik itu legal dan juga ilegal di sana, yang kemudian membuat adanya penurunan tutupan hutan di Latimojong, sehingga kemudian ini membuat kawasan tersebut terisolasi. Seberapa besar, Pak, dampak dari penambangan emas ilegal dan juga legal yang dilakukan di sana terhadap potensi banjir yang saat ini terjadi di sana, Pak? Ya, jadi memang salah satu faktor penyebab dari banjir adalah alih fungsi lahan ya. Alih fungsi lahan ini adalah salah satu penyebab dari hidrometeorologi, bencana hidrometeorologi yang terjadi belakangan ini. Namun kami dari kajian yang kami sudah lakukan itu baik itu dari citra maupun validasi di lapangan, memang salah satu penyebab dari banjir ini akibat bukaan dari tambang, tetapi kami menganggap itu belum masif, sehingga sebenarnya bukaan lahan yang terjadi itu lebih kepada bukaan dari masyarakat, jadi perkebunan, kemudian lahan pertanian, itu juga salah satu. Jadi kalau Walhi kemudian mengklaim itu salah satu-satunya, itu bukan. Jadi kami dari Pusat Studi Kebencanaan ini menganggap bahwa memang bukan lahan, tetapi bukan semata-mata dari aktivitas tambang. Itu seperti itu, Mbak. Ya. Pak Mas. Baik, nah ini bukan satu-satunya ya curah hujan, ada juga alih fungsi lahan, tapi juga ada faktor lainnya begitu yang harus disoroti ini ya. Pak Ilham, tapi dalam wawancara di media Indonesia, Bapak menyebutkan bahwa luasan wilayah dan korban jiwa ini akibat mitigasi belum maksimal. Penjelasannya seperti apa, Pak? Ya, belum maksimal dalam artian bahwa antisipasi dari masyarakat maupun pemerintah daerah dari kejadian dari perubahan iklim maupun dari bencana ini itu tidak tersampaikan ke masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak terlalu siaga ya. Jadi kesiapsiagaan itu masih kurang dalam program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga ketika terjadi bencana, ya masyarakat kita tidak siap, Mbak. Ini sebenarnya yang menjadi motivasi kami di pusat studi untuk memberikan edukasi ke masyarakat maupun mengawal pemerintah daerah untuk melakukan kajian-kajian risiko sehingga masyarakat bisa tahu terupdate mana daerah-daerah yang aman dan mana daerah-daerah yang sangat rawan dari bencana. Ini yang tidak kadang tersampaikan ke masyarakat. Ini yang kita lakukan untuk membantu pemerintah daerah maupun masyarakat mengedukasi mereka. Seperti itu. Nah, ini juga yang mesti dipahami masyarakat bahwa salah satu penyebab banjir itu adalah karena luapan dari air, dan ini material-material yang mengalir dari atas itu sebenarnya juga disebabkan karena pendangkalan dari sungai-sungai yang ada. Nah, ini salah satu faktor alamnya. Di samping faktor geologinya sendiri, Mbak.
Jadi lapukan-lapukan dari batuan yang dari atas itu sudah sangat jenuh akibat dari curah hujan, sehingga itu menyebabkan salah satu melebarnya banjir di daerah-daerah Sulawesi Selatan itu. Multifaktor ya Pak, tapi kalau tadi Bapak bilang sampai Unhas harus berinisiatif mengawal begitu ya pemerintah provinsi setempat, Ya. berarti memang Pemprov Sulsel itu belum punya Pak kajian resiko atau kajian mitigasi bencana di Sulawesi Selatan tuh belum ada atau seperti apa? Sebenarnya kalau dokumen provinsi itu sudah ada, hanya kan amanah untuk membuat kajian risiko itu harus didetailkan di tingkat kabupaten kota, Mas. Nah ini sayangnya belum semua kabupaten mengupdate dokumen kajian tersebut, sehingga kami perlu mengawal. Kenapa? Karena kajian ini kan memerlukan analisis data spasial, melihat daerah mana yang kondisi terkininya seperti apa. Karena banyak dokumen ini dibuat 5 atau 6 tahun yang lalu, di mana vegetasi itu masih lebat misalnya. Tapi akibat dari bukaan-bukaan lahan dan sebagainya ini tidak terupdate. Sehingga kadang terabaikan bahwa daerah yang ini dulunya mungkin aman, tapi sekarang sudah tidak aman. Misalnya Kelerengan, yang dulunya vegetasinya lebat, tapi sekarang karena sudah terbuka, sehingga akan mudah terjadi aliran permukaan yang dapat menyebabkan banjir dan bahkan banjir bandang itu, Mas. Seperti Jadi itu. Jadi bukannya belum punya, sebenarnya sudah ada. Ya. Sebenarnya sudah ada, tapi bagaimana Pak terkait mekanismenya begitu? Harus seberapa sering sih studi kebencanaan ini dilakukan gitu ya, dan juga bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat, ini harus seberapa sering begitu ya sampai kemudian masyarakat bisa sigap dan antisipasi mandiri jika terjadinya bencana? Ya, dari dokumen itu harus terupdate setiap 4-5 tahun sesuai dengan rencana pembangunan daerah tersebut. Seperti itu. Jadi sedangkan kalau untuk masyarakat ya harus kita lebih rutin lagi melakukan simulasi, melakukan edukasi dari daerah-daerah yang memang sudah tidak bisa ditempati. Sehingga pemerintah itu bisa mengawal yang mana yang perlu dikendalikan, ruang yang tidak bisa dibangun lagi. Contoh beberapa perumahan-perumahan di perkotaan itu kan tidak kadang dikendalikan pemberian izin misalnya. Nah, ini yang menyebabkan juga salah satu faktor terjadinya banjir tersebut. Karena genangan itu kan ya butuh resapan masuk ke dalam air. Kalau sudah tidak ada, ya ini akhirnya menggenangi daerah-daerah banjir tersebut, Mbak. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Ilham, terakhir kalau Anda melihat kondisi saat ini, kalau kita bicara kajian itu kan teorinya, tapi yang saat ini urgensi dan butuh aksi nyata adalah sikap untuk bisa memberikan kebijakan yang benar-benar tanggap darurat supaya masyarakat bisa terhindar dari permasalahan banjir. Apa yang harus paling cepat dilakukan yang urgensinya paling tinggi saat ini, Pak, untuk mengatasi banjir? Ya, paling cepat sebenarnya karena sudah terjadi. Saya tadi di daerah beberapa lokasi itu memang lumpur sangat tebal dan harus istilahnya dibersihkan ya, beberapa sekolah, masjid itu harus sebetulnya didata semua untuk bisa dibersihkan untuk kelanjutan dari aktivitas misalnya persekolahan dan masjid, tempat ibadah dan sarana pendidikan yang lain. Itu untuk evakuasi dan tanggap darurat, pembersihan dan nanti akan masuk ke pemulihan dan rehabilitasi. Di samping itu tentu pendataan dari struktur-struktur yang sudah tidak bisa dilakukan, tidak bisa diperbaiki lagi ya harus terdata dan nantinya akan masuk ke masa rekonstruksi supaya tanggul-tanggul ini kemudian bisa diperbaiki dan kedepannya tentu kita berharap masyarakat akan semakin sadar di mana perilaku-perilaku ini bisa semakin sadar terhadap kejadian banjir dan longsor ini, seperti itu. Baik, jadi itu hal-hal yang menjadi catatan ya Pak Ilham, yang perlu segera dibenahi begitu ya terkait dengan ini, evakuasi dan juga pendataan agar nantinya bisa dibetulkan kembali, dibenahi kembali apa yang mungkin belum ada saat ini. Semoga infrastruktur juga bisa berjalan dengan baik untuk kedepannya dan memitigasi bencana. Terima kasih Pak Ilham Alimuddin, Kepala Pusat Studi Kebencanaan Unhas, sudah bergabung di kesempatan News Line kali ini. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.